Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini kita ada kasus ya. Ini Vario 125. Ini nggak bisa hidup. Kita coba kontak. Taktik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Muncul kode 52 ya. Ini nggak bisa hidup. Cetak-cetuk aja. Oke, nanti di selah juga nggak bisa hidup ya. Kita coba ya, ini dipakai selah kaki. Tetap nggak bisa hidup ya. Ada bau gosong, ada bau gosong, tapi nggak tahu dari mana. Nanti rencana mau saya bongkar dulu ya, tapi nggak saya videoin, kelamaan bongkarnya, kan ribet bongkar ini ya. Nanti saya bongkarin dulu, nanti videonya dilanjut kalau udah saya bongkar ya. Oke, nanti dilanjut ya. Ini saya bongkarin dulu. Oke, lanjut ya. Ini udah tak bongkarin semua. Semuanya udah tak bongkar. Terus di sini udah tak copot-copotin semua ya, tak bersihin, udah tak bersihin. Terus ini kabel-kabelnya juga banyak yang kejepit ya. Nih udah disambung. Terus yang ini ada di sebelah sini nih, makanya throttle bodinya saya lepas. Karena di sini tuh ada kabel ini pada kegesek. Ya, ini belum saya bongkar, nanti ini saya copot. Lihat ada yang putus apa enggak, sana nggak bisa di starter sama sekali ya. Nanti saya bongkar dulu ini ada yang putus atau enggak. Ini yang menuju ke speedometer udah tak sambung-sambung. Tinggal ini belum saya bongkar. Nanti saya bongkar dulu karena ini ada bekas ini ya, kegesek-gesek. Nih. Gesek karena dia lokasinya tuh di sini. Nanti saya coba bongkar dulu. Kita cari apakah ada yang putus atau enggak. Oke ya, nanti dilanjut lagi. Ini throttle bodinya saya lepas biar gampang gitu karena ribet. Oke ya, nanti dilanjut lagi ya. Gitu aja lah, kalau bongkar ya semuanya bisa, cuman yang penting poin-poinnya aja ya, yang di jalur speedometer nih. Terus di sini yang rawan-rawan aja, ntar baru melangkah ke yang lain. Oke, sementara itu dulu ya. Terima kasih, nanti dilanjut. Oke, lanjut ya. Ini untuk yang kemarin yang di sini udah tak sambungin semua yang putus-putus. Yang kabel ini udah tak kasih selongsong lah biar nggak kegesek-gesek lagi. Terus yang putus-putus yang di bawah throttle body juga udah tak sambungin. Udah tak kasih selongsong juga nih. Jadi biar nggak kegesek-gesek ya, biar awet. Nah, terus sekarang tinggal bongkar untuk CKP-nya ya, karena muncul kode 52. Ini udah tak copot untuk radiatornya. Ini kotor sekali ya, radiatornya kotor sekali. Nah, terus nih kalau kayak gini berarti ini seal magnetnya juga bocor ya. Ini banyak sekali oli di sini. Jadi nanti sekalian dibersihin, sekalian diganti juga untuk sealnya. Jadi biar nggak sekalian, biar nggak bolak-balik bongkar gitu, mumpung lagi dibongkar terus sekalian diganti sealnya gitu ya. Untuk videonya bongkarnya saya kira tahu semua lah, tinggal copot ini baut 3 ini, tercopot magnet gitu ya, tersealnya di dalam. Oke ya, nanti dilanjut lagi. Ini nanti ganti seal sekalian CKP-nya, karena kayaknya CKP-nya error. Oke ya,
Terima kasih banyak, nanti lanjut lagi. Oke, ini ya udah terlihat penampakannya kotor sekali. Nih, spoolnya juga kotor. Wow, meleduk CKP-nya, bos. CKP-nya meleduk. Nih ya, nanti bersihin dulu semuanya, ntar seal yang ada di dalam diganti ya, seal magnetnya ya. Tapi dibersihin dulu, bersihin gak usah di video lah, bersihin dulu. Ntar dicopot-copot ganti seal, pasang lagi. Gitu ya bosku. Terlihat penampakannya sangat kotor sekali. Ini yang bikin kadang-kadang ada oli netes dari sini, kotoran netes terus ya, ini ya, bocor dari seal ini ya. Oke ya, terima kasih banyak, nanti dilanjut lagi. Bersihin tuh lama lah, nggak usah di video. Bersihin itu pekerjaan yang telaten dan melelahkan. Oke, dilanjut ya bosku. Ini udah saya bersihin ya, udah bersih, tapi belum saya ganti sealnya, jadi ntar dibersihin dulu baru dilepas lah, biar enggak, kalau dilepas dulu ntar kotorannya pada masuk ke dalam gitu, makanya dibersihin dulu baru nanti dibongkar. Terus ini spoolnya juga udah saya bersihkan ya, spoolnya keadaannya masih bagus. Nah di sini saya mau berbagi, ini untuk CKP-nya ya, CKP-nya itu kebakar nih. Jadi kronologinya itu sebenarnya ini motor udah pernah nggak bisa di starter, muncul kode 52 gitu kan. Nah udah gitu dicek ada kabel yang putus di area sini kan, di bawah sini. Itu udah langganan lah ya, vario yang ke speedometer belakang sama yang di bawah sini nih. Ini udah saya beresin lagi. Nah ternyata setelah dipakai kode 52 nya itu hilang, terus bisa di starter gitu kan. Nah udah gitu tapi kadang-kadang masih suka mati. Nah mati hidup lagi aman, mati hidup aman. Nah ini kemarin sampai dibawa ke pulang kampung pun ya, sampai ke Jawa Tengah itu nggak apa-apa. Nah cuman pas arus balik juga pernah mati sekali di daerah Subang itu mati, bau gosong lah ya, namanya lagi capek di tengah-tengah bulak, tengah-tengah sawah mati. Kita kan kayak stres juga, berhenti coba nyari otak-atik di atas, hidup lagi, jalan nyampe rumah. Nah emang nih motor ini dewa penolong ya, tahu. Nyampe rumah 2 hari dipakai aman. Nah hari ketiga modar, muncul lagi kode 52 ya kan. Nah muncul kode 52, awal-awal pas mau dibongkar dicoba lagi, tahu-tahu hilang kode milnya. Jadi kode milnya udah nggak bisa hidup lagi. Nah ini berbagi pengalaman aja ya, misalnya suatu saat motor kalian kok udah muncul kode 52, alangkah baiknya itu mendingan langsung diganti. Ini tuh sampai meledak gini nih ya, sampai hancur kayak gini nih, sampai hancur. Terus kabel yang ini juga gosong nih, ini kabel warna coklat ini kan arus nih, ini sampai gosong tuh, sampai gosong di sini. Ini kan kabel massa, ini ya, sampai gosong. Ini jadi ya berbagi aja lah sama teman-teman, karena ini jadinya ecunya modar. Gara-gara ini sekarang kan kode milnya mati, indikasi ecu. Tadi udah saya cek ecunya, udah tak bongkar juga. Ini ecunya ya, ini udah tak bongkar, udah tak cek. Sama ini indikasinya ya mati. Ini meleleh di sini nih. Nih, ininya ada bekasnya nih. Nih, jadi meleleh nyampe ke sini. Ini lengket bos. Ini kalau dicium bau sangit, jadi meleleh ke sini.
gitu ya. Ini berbagi pengalaman aja, cuman gara-gara CKP jadi ecunya modar. Tahu sendiri ya ecu harganya berapa, pokoknya bikin garuk-garuk lah. Makanya kalau motor-motor begini kalian ada muncul kode apa, itu lebih baik langsung dicek gitu. Kalau kalian nggak tahu ya ke bengkel gitu, suruh dicek ini apanya gitu. Jangan sampai jadi kayak begini ya. Ini saya nggak videoin tutorial bukanya segala macam, buka kalian saya anggap bisa semua lah. Tapi kan berbagi pengalaman ini kan ilmu ya. Ilmu tuh nggak harus dari diri sendiri, dari orang lain pun bisa. Jadi kalian jangan sampai ngalamin hal yang sama. Pokoknya ada muncul apa di kode mil, kalian tuh langsung cek. Kalau nggak tahu ya ke bengkel. Karena efeknya ecunya modar. Ya tahu sendirilah ecu harganya berapa. Kalian cek aja atau browsing harganya berapa. Gitu ya bos. Jadi ini berbagi pengalaman aja. Ini nanti saya mau copot ini, baru nanti coba ke toko nyari seal sama nyari CKP dulu. Ntar baru mikirin ecu lah. Kalau ini udah beres, udah tak pasang semua, ini udah diganti, baru mikirin ecu. Karena harganya lumayan ya ecu itu. Bikin otak cenut-cenut. Ya nih, gara-gara ini meledak, karena kan otaknya pasti nggak kuat ecunya, karena ini meledak, kebakar, gosong, ecu nggak kuat, akhirnya error ecunya. Gitu ya bosku. Ini berbagi pengalaman aja ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih udah tak bongkar ya, tuh lihat dalamnya. Luarnya udah tak bersihin, dalamnya tuh. Kalau nggak pernah ya alhamdulillah motor awet gitu ya. Tuh lihat. Ntar ya coba dibersihin lah. Kotor banget ya. Pelan-pelan aja. Kotornya kayak begini ya. Ya beginilah kondisi motor. Tuh nggak tahu olinya nih. Oli sekarang tuh ya kalian tuh harus pandai-pandai memilih oli lah ya, karena ya gitu tuh efeknya tuh, banyak oli-oli palsu bikin kayak gitu tuh. Oke ya bosku, sementara itu dulu, nanti saya bersihin dulu. Bersihin itu telaten ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Ini untuk sealnya udah diganti ya, untuk seal tutup pompa oli sama o-ringnya juga udah diganti, udah dibersihin, udah tak pasang. Untuk videonya saya nggak rekam ya, karena HP ini orang muat, makanya saya singkat-singkat aja begini. Nanti tinggal saya pasang untuk sensor CKP-nya. Untuk sensor CKP-nya nanti saya pasang ya, ini yang baru. Untuk pengecekannya kan udah ya ada di video, yang pengecekan yang baru dan yang lama, yang rusak dan yang enggak gitu ya. Ini untuk yang baru nanti dipasang di magnetnya, magnet di spoolnya, kemudian spoolnya dipasang, pasang magnet. Nanti kita lakukan pengetesan untuk posisi magnet udah terpasang gitu ya. Untuk videonya saya rasa masang ini gampang lah, tinggal dimasukkan ke sini. Ini kan ada dudukannya nih, tuh ini ada dudukannya kan, pas tinggal dipasang, dibaut, pasang sini, baut, udah tinggal lakukan pengecekan ya, nggak usah di video lah. Masang saya rasa bisa semua lah, masang begini aja masa nggak bisa, HP kurang muat ya. Gitu aja, nanti dilanjut lagi cara masang penahan kabel spool sensor CKP yang ada di samping magnet ya, yang kayak gini. Masangnya itu, ini kan bolak-balik bisa bos, ini bolak-balik ini bisa, cuman yang bener tuh begini ya masangnya ya. Ini yang ada giniannya tuh di atas, di depan, pokoknya kayak gini masangnya.
Ini kan kayak gini, ini yang cekung, yang cembung, masangnya cembung beginilah. Nah ini kalau masukin begini kan susah, ini pasti ganjil. Masukinnya begini ya, dari samping sini bos. Nah segini kayak gini, nah tempel, nah kayak gini ya, kelihatan ora ya, nah udah masukin gini, tinggal dibaut gitu ya masukinnya ya. Kalau dari atas kan susah, dari sini bisa nih, dari sebelah sini nih. Nah tinggal dinaikin, baut, nah gitu ya caranya ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan kayak video angel kayak gini, terus ditahankan ke nah ini ya, tahan, tinggal kencengin. Nah, ini kan nahan udah, tinggal kencengin, pelan-pelan aja bos. Posisinya susah, kamera, wih, ya kira-kira aja. Iya. Udah. Kalau udah kenceng udah ya. Ya itu udah kenceng banget sampai melet-melet ya gitu ya, diganjel gini ya. Nggak punya tracker juga bisa. Nggak perlu tracker lah. Tracker apa? Impact. Ya. Ini tinggal dikendorin lagi gini. Nah, tuh segini aja ini biar nggak kena, karena dalamnya kan ada spool gitu ya bos. Oke, semoga bermanfaat, terima kasih banyak. Oke, lanjut ya, cara masang kipas kipas yang ada di magnet untuk motor Vario ya. Ini kan ada tanda coak gini, terus di magnetnya ini ada tanda garis. Ini ada garis nih, ketok ora ketok, kamera aku elek. Pokoknya di sini ada garis lah ya. Ini dipasin coakan yang kipas tadi, pasin garisnya. Ini coakan ini dipasin garis ini, jadi masangnya begini. Tuh, ini ada tanda T ya, ada tanda T top lurus sama garis yang ada di magnet. Oke ya, gitu ya, tinggal dibaut. Oke, terima kasih banyak. Tips sedikit ya, barangkali bermanfaat. Kalau masang kipas, bautnya harus hati-hati ya, karena ini kan sedikit sekali sama sepul. Kalau ininya bautnya kepanjangan, jamin sepulmu rontok kabeh. Nah, jadi patokannya gini, ini masukin, nah kira-kira segini lah ya. Nah, rata sama ini nih, rata sama ini gitu ya, patokannya gitu ya, rata sama ini. Oke, itu ya, semoga bermanfaat. Ini rata sama ini pokoknya lah, gampangnya gitu ya. Kadang-kadang takutnya orang yang nggak tahu, asal baut 10 dimasukin, baut kenceng giliran dinyalain brodol kabeh sepulmu modar 500.000, mending 800. Nah ini ya patokannya gini. Nah gampangnya inilah, ini kan ada cenil di sini, ini patokannya gini. Oke, semoga bermanfaat. Oke, lanjut ya bos. Ini ecunya jebol ya, gara-gara CKP. Ecunya tuh gini nih, saya kasih lihat ya. Nih, ini di sini tuh retak kok. Terus ininya kayak lem-lemnya tuh pada meleleh gitu loh. Cuman gara-gara CKP ya, kode mil tuh udah mati semua. Padahal kelistrikan udah tak cek tuh nggak ada yang
putus, nggak ada yang itu udah tak bongkarin semua ya. Semua kelistrikan tuh nggak ada yang putus. Ini ya, jadi untuk motor-motor sekarang itu jika motor kalian tuh ada muncul kode mil kerusakan apa itu lebih baik langsung dicek ya, daripada berakibat fatal ininya mati. Harganya bos bikin geleng-geleng 1.400.000-an lah, 1.450.000 harganya bos. 1,5 juta lah kayak gini doang. Aduh, ora mumeti. Nih kita akan coba pasang yang baru ya. Bismillahirrohmanirrohim. Moga-moga nggak ada apa-apa. Ini kalau ada apa-apa, waduh, nangis ya. Saya bongkar ya. Baru bos, 1,5 juta. Aduh, geleng-geleng pokoknya. Kok begini ya, trotol gini ya. K60A B11 in 01. Mudah-mudahan bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Kita mau coba kontak dulu ya kode milnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, nyala. Oke, kode mil. Oke, nanti CKP-nya ini belum tak pasang ya. Saya colokin dulu CKP-nya. Oke, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aduh. Coba lagi. Udah nggak ada kode milnya ya. Aduh, ya Allah Gusti. Ini belum dipasang radiatornya pada ya. Segitu aja ya, yang penting udah hidup. Itu aja. Ini ya. Aduh, pokoknya kalian kalau ada muncul kode mil apa, itu lebih baik langsung dicek dulu ya. Kalau kalian tahu, kalau nggak tahu ya kalian bawa bengkel lah. Daripada 1,5 juta.
Aduh jir, 1,5 juta hilang jerit. Tuh, bledug. Cuman gara-gara ini ya bos. Motor sekarang tuh bikin ngeri. Mempermudah tapi kalau rusak bikin nyut-nyutan. Untungnya ada dewa penolong. Apa dewa penolongnya? Shopee Pay Later bos, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Gitu ya. Terima kasih banyak lah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Ini motor sudah hidup, nanti mau tak pasangin radiatornya semuanya dulu. Ini nyobain aja, yang penting udah hidup. Bener gitu ya. Ganti CKP sama Ecu bos, original 1,5 juta. Oke, terima kasih banyak ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk Vario ini semua sudah beres ya. Jadi sekarang udah normal semua. Radiator udah tak pasang, udah tak isi air. Tadi udah tak panasin dan sininya tetap adem. Isunya tetap adem. Ya semoga saja awet. Bismillah. Udah beres ya semuanya ya. Permasalahannya CKP sama ECU. Jadi berawal dari CKP akhirnya lari ke ECU gitu ya sederhananya ya. Jadi kalau motor kalian tiba-tiba mengalami trouble, sering mati, terus muncul peringatan kode mil berapa, lebih baik segera diperiksa ke bengkel terdekat atau kalian bisa bongkar sendiri. Nanti kalau sudah diperiksa itu aman jadinya, karena efeknya ke sini bos. Itu ya, ya semuanya lah, kerusakan apapun itu diperiksa lah. Ini udah aman ya, udah normal. Kita kontak, nyala. Oke ya, udah normal semua. Belum dipasangin, tinggal masangin. Nggak usah di video semua, nggak ada yang di video proses perakitan maupun proses pemasangannya karena lama. Kalau saya tuh kerjanya dilapin dulu ya, biar mengkilap tuh. Kalau bersih gini kan enak dilihat. Motor kalau bersih tuh enak dilihat tuh. Semuanya udah bersih, udah mengkilap. Mumpung dibongkar soalnya. Ini aja pakai dalam-dalam bersih bos. Pakai dalam-dalam bersih semuanya. Ntar tinggal tak pasangin, beres ya. Ini udah selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal. Mohon maaf videonya dipotong-potong ya, karena kalau di langsung itu HP saya nggak kuat ya. Dipotong-potong yang penting-penting aja gitulah, ngasih infonya yang penting-penting aja. Kalau istilahnya bongkar tuh kan kalian bisa ini sendirilah. Mau saya bongkar nggak bisa, yang penting-penting aja, poin-poinnya aja menurut saya gitu ya. Oke ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya.